Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Baik-baik saja kan? Hari ini berjumpa kembali di dalam pelajaran pendidikan Al-Islam. Sebelumnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, selalu tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yaitu selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, makan makanan yang bergizi dan berolahraga setiap hari, dan selalu berdoa semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam dalam bab yang keempat, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan perkelahian. Mudah-mudahan kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu diantaranya adalah judi, perkelahian, dan minuman keras. Nah, bagaimana ketentuannya dalam Islam mengenai hal tersebut? Marilah kita simak materinya. Minuman keras atau khamr adalah materi yang mengandung zat alkohol yang menjadikan penyantapnya mabuk. Ia dapat bernama whisky, brandy, jenever, arak, tua, sake, vodka, dan sekian ratus nama yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Islam mengharamkan khamr dan minuman keras tidak dilihat dari kadar sudah dapat memabukkan atau belum. Sekalipun hanya meminum sedikit saja dari minuman keras tersebut, tetap haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah, ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun, yang artinya sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram. Dalam kaitannya dengan diharamkannya minum khamr sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat di atas menunjukkan secara tegas bahwa khamr adalah minuman keras yang dilarang oleh Allah untuk diminum. Adapun yang dimaksud khamr itu sendiri hakikatnya bukan minuman yang terbuat dari sesuatu bahan tertentu yang digunakan untuk membuat khamr, tetapi lebih pada pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Apapun nama dan mereknya atau bahan dasarnya seperti anggur, kurma, madu, gandum, beras ketan, nira atau legen, kelapa atau lainnya, kalau ia memiliki daya memabukkan, itulah khamr. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang beberapa minuman yang dibuat dari madu atau biji-bijian dan gandum yang difermentasikan hingga menjadi minuman yang memabukkan. Nabi yang telah dikaruniai jawami'ul kalim atau kata-kata bernas yang mencakup menjawab dengan singkat, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kemudian di atas mimbar Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menegaskan bahwa khamr adalah sesuatu yang menutupi akal pikiran dan mengeluarkan dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk. Adalah khamr yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, opium, dan sejenisnya. Pengaruh bahan-bahan tersebut bagi pengguna sangat dikenal. Misalnya, ia mempengaruhi akal pikiran dalam melihat berbagai fenomena. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh.
mengingkari realitas, menghayal yang bukan-bukan, dan melayang dalam mimpi. Memang itulah yang diinginkan para pecandunya. Mereka ingin melupakan dirinya sendiri, agama, dan dunianya untuk kemudian tenggelam di dalam lautan khayal. Itulah sekilas tentang pemahaman tentang Homer. Nah, mari kita bahas selanjutnya mengenai bahaya minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Bahaya meminum Homer atau minuman keras sangat besar, mengancam eksistensi manusia selaku makhluk rasional. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras atau alkohol sangat luas sekali. Ditinjau dari sisi kesehatan, akibat kecanduan alkohol akan merusak paru-paru, ginjal, pencernaan, melemahkan daya imunitas terhadap berbagai penyakit, merusak liver, dan lebih penting lagi adalah merusak secara drastis terhadap sistem jaringan saraf. Demikian pula jika dilihat dari segi ekonomi, sosial kemasyarakatan, psikologi, moral, dan agama. Semuanya akan memberikan nilai negatif terhadap minuman keras tersebut. Jadi tidaklah ada manfaatnya mengkonsumsi minuman keras. Oleh karena itu, janganlah sedikit pun kita pernah bersentuhan dengan minuman keras dan narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bersifat sintetis atau semi-sintetis yang bila digunakan tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya heroin, candu, kokain, ganja, cimeng, Penyalahgunaan narkoba. Apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba? Nah, yang dimaksud penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan yang berlaku dan bukan upaya medis seorang dokter. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan jiwa sehingga si pengguna tidak lagi bisa berpikir yang wajar. Kondisi si pengguna dapat dilihat dari ketidakberesan dalam kehidupan sosial, pekerjaan sehari-hari maupun sekolahnya. Si pengguna tidak mampu mengendalikan diri, bahkan sukar untuk menghentikan pemakaiannya. Nah, penyalahgunaan narkoba ini akan berhadapan dengan hukum. Jadi, seseorang yang menyalahgunakan narkoba, maka ia telah melanggar undang-undang narkotika. Nah, apa saja macam-macam narkoba itu? Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, itu bisa kamu lihat sendiri yang termasuk dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 beserta gambar dari masing-masing jenis narkoba. Nah, kita belajar di sini hanya untuk mengetahuinya saja, bukan untuk dikonsumsi loh ya. Awas, yang mengkonsumsi narkoba atau penyalahgunaan narkoba akan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, psikotropika. Apa sih psikotropika itu? Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ekstasi, sabu-sabu, pil koplo, megadon, rohypnol, dan pil BK, dan juga LSD. Selanjutnya, judi dan pertengkaran. Judi dan pertengkaran merupakan perilaku yang saling berkaitan dengan minum-minuman keras. Hal ini dikarenakan orang yang terbiasa minum minuman khamr dan perjudian, maka hilanglah kesadaran untuk memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau sebagai orang tua terhadap keluarganya. Minuman keras dan perjudian akan memicu timbulnya pertengkaran, bahkan bisa berujung pembunuhan. Jika dikaji dari definisinya, berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan.
dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Nah, dalilnya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari perbuatan itu. Ibnu Abbas berpendapat bahwa al-maisir adalah al-qimar yang artinya taruhan atau judi. Menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang dilakukan dengan cara tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan dinamakan al-maisir atau berjudi. Berdasarkan penjelasan di atas, judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan atau tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan jaminan atau taruhan yang menang diuntungkan dan bagi yang kalah dirugikan. Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan berjudi diantaranya: 1. Tidak diterima persaksian orang yang berjudi. Yang kedua, diberikan hukum fisik berupa pukulan dan dihancurkan alat judinya. Yang ketiga, tidak boleh diberi ucapan salam ketika bertemu dengannya. Yang keempat, pemain judi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pemain judi secara syariat boleh diusir dari rumah tinggalnya. Yang keenam, pemain judi dapat diberikan hukuman menurut hukum yang berlaku untuk memberi pelajaran. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi, diantaranya: 1. Berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga atau broken home. Yang kedua, berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman. Yang ketiga, berjudi dapat mendorong berlaku syirik. Yang keempat, berjudi dapat melalaikan ibadah. Yang kelima, berjudi hanya akan menghabiskan waktu. Yang keenam, berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat. Dan yang terakhir, berjudi menjadi temannya setan. Nah, itulah tadi tentang judi dan pertengkaran, serta bahaya dan hukuman yang akan terjadi. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Mari kita simak cara menghindari minum-minuman keras, judi, dan pertengkaran, yaitu diantaranya adalah: 1. Berusaha untuk mempelajari ilmu pengetahuan lebih dalam, apalagi tentang agama. Yang kedua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan memahami isi dan maknanya. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, bergaul dengan teman yang berakhlak mulia. Ini sangat penting, apalagi bagi kita sebagai remaja ataupun pelajar. Teman itu akan mempengaruhi kita. Jadi pilihlah teman yang baik. Selanjutnya, cara menghindari judi dan pertengkaran. Yang ke-1, berusaha untuk mempelajari lebih dalam tentang bahaya minuman keras, berjudi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan begitu, seseorang akan menyadari pentingnya menghindari perjudian. Yang kedua, jangan sampai pernah mengunjungi tempat perjudian. Yang ketiga, lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Yang keempat, lebih memperkuat pondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Yang keenam, biasakanlah berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Selanjutnya, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlakul karimah. Kemudian banyak-banyak beribadah dan hiasilah diri kita dengan zikir kepada Allah agar terjaga dari amarah yang berlebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sudah dapat memahami dan kita dapat mempraktekkan dan tidak melaksanakan apa yang kita bahas hari ini. Karena perjudian,
minuman keras, dan pertengkaran itu tidak membawa manfaat apa-apa bagi kita semua. Sehingga perbuatan itu harus kita hindari. Nah, pasti kalian sudah mengerti bukan? Baik, sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.